Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Chandra Junior. Saya dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laju reaksi. Oke, sebelum videonya saya lanjut, jangan lupa subscribe ya. Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Suhu. 2. Konsentrasi. 3. Katalisator. 4. Luas permukaan sentuh. Berikut ini penjelasan tentang suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Suhu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka reaksi akan berjalan semakin cepat, dan sebaliknya, peningkatan suhu dalam sebuah reaksi akan mengakibatkan partikel-partikel terlarut semakin aktif dan tumbukan akan semakin sering. Yang kedua, penjelasan tentang konsentrasi. Jika konsentrasi per reaksi ditambah atau diperbesar, maka laju reaksinya semakin cepat. Semakin besar konsentrasi zat, maka semakin banyak pula zat yang terlarut dalam pelarutnya, sehingga tumbukan antar partikel akan semakin banyak dan sebaliknya. Yang ketiga, penjelasan tentang katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan ditemukan kembali di akhir reaksi. Katalisator bekerja dengan cara menurunkan energi aktivitas atau energi pengaktifan. Energi aktivitas adalah energi minimum yang diperlukan untuk melakukan reaksi. Dan yang keempat adalah penjelasan luas permukaan. Jika luas permukaan diperbesar, maka laju reaksi akan semakin cepat karena permukaan bidang sentuh yang pertumbukan akan semakin banyak. Semakin halus partikel yang bereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Berikut ini ada rumus laju reaksi. Dan berikut ini juga ada rumus persamaan laju reaksi. Berikut ini contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pedagang bubur kacang mengiris gula merahnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bubur kacang. Contoh ini menerapkan faktor karakteristik bidang sentuh di mana semakin halus suatu sentuh maka akan semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua, menambahkan ragi yang memiliki fungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi untuk pembuatan tape, tempe, dan roti, maka biasanya akan ditambahkan ragi. Yang ketiga, proses pelarutan gula dalam air akan lebih cepat ketika ditambahkan air panas daripada air dingin. Proses ini menerapkan sifat kenaikan suhu, yaitu semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan saat terjadi laju reaksi. Orde reaksi kebanyakan bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk pecahan dan bilangan negatif. Berikut ini grafik orde reaksi. Pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Kalau grafik orde kedua, ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 kali. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Perlu kalian catat nih, bahwa orde reaksi itu nggak bisa ditentuin dari bentuk persamaan reaksi. Orde reaksi hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan mengubah variabel molaritasnya atau reaksi berbentuk larutan dan gas. Tumbukan efektif.
Tumbukan efektif adalah tumbukan yang terjadi antara dua zat bereaksi dengan orientasi atau arah tumbukan yang tepat disertai energi yang cukup untuk mengatasi hambatan energi aktivitas. Tumbukan efektif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Orientasi atau arah partikel yang bertumbukan. Suatu reaksi dapat terjadi jika partikel-partikel bereaksi mempunyai orientasi yang tepat saat bertumbukan. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Untuk molekul berbentuk bulat, orientasi tidak begitu penting, karena semua posisi akan mengakibatkan tumbukan dengan orientasi sesuai. Tetapi untuk molekul yang berbentuk dua bulat terpilin, orientasi sangatlah penting. Yang kedua, energi kinetik partikel atau energi kinetik molekul. Energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut energi pengaktifan atau energi aktivitas. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk zat kompleks teraktivitas. Sekian video pembahasan dari